Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi di channel CGE TV, channel yang selalu membela, mematahkan argumen-argumen mereka-mereka yang selalu merendahkan Indonesia. Dan aku cek di YouTube, mungkin ada sedikit saja channel yang seperti channel aku yang sedikit saja membantah argumen-argumen mereka yang selalu merendahkan Indonesia, merendahkan bangsanya sendiri. Dan aku berharap ada muncul lagi beberapa channel ya, yang seperti di channel ini selalu membantah, selalu memberikan bukti-bukti yang fakta, memberikan data-data yang valid, anggapan mereka-mereka yang selalu merendahkan bangsanya sendiri. Dan sekali lagi aku tegaskan, aku memberikan tahu pada kalian semua, khususnya warga Malaysia, netizen Malaysia. Aku membuat konten seperti ini, aku bertujuan untuk melawan orang Indonesia, YouTuber-YouTuber yang ada di Malaysia, yang selalu merendahkan, selalu mengejek, selalu menertawakan, selalu menggiring opini tentang Indonesia seakan-akan tertinggal dari Malaysia. Itulah tujuan aku membuat konten ini. Dan ingat, dan bila netizen Malaysia masuk komen di kolom komentar, mereka membantah, mereka menyokong para YouTuber tersebut, mereka marah, mereka bising, mereka bla 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 bla. Aku tak kisah, aku tak akan gentar, aku akan terus memberikan satu edukasi biar kalian tidak salah paham dengan argumen-argumen yang aku katakan selama ini. Oke, biar santai. Karena banyak yang aku disuruh belajar sama siapa, Amas ganteng, dia pintar, dia intelektual. Tahu kenapa kemarin ada yang komplain, dah hisap rokok, kakinya diangkat. Aku seperti ini, memang aku apa adanya. Aku nggak membuat-buat. Apa yang aku lakukan dalam membuat satu konten, memberikan satu argumen, memberikan satu narasi dengan apa adanya seperti ini. Kaki aku angkat, hisap rokok sambil makan. Itu memang aku sengaja aku tunjukin kepada kalian. Aku nggak perlu sok-sok intelektual, bahasa yang tinggi, validasi, diskriminasi, imunisasi, bahasa basi, transmigrasi. Enggak, aku apa adanya. Aku wong Jawa ngomong uraan, wong dalanan yang ngomongin kayak ngene iki. Seperti ini. Aku nggak mau menjadi orang lain yang sok-sok intelektual, bahasanya sok-sok tinggi, intelektual. Aku nggak mau seperti itu. Jadi kalian yang tidak suka dengan channel ini, khususnya netizen Malaysia, aku udah kata berhembus dari channel aku. Dan bila kalian ingin melawan argumen-argumen aku nggak akan takut. Kalian tulis di kolom komentar dan aku akan menanggapi komen-komen kalian. Aku nggak akan diam, aku nggak akan buat bodoh seperti yang kalian inginkan, seperti mereka channel story toh hanya selalu memuji-muji kalian, membanggakan kalian. Jadi aku nggak akan seperti itu. Aku tetap akan melawan mereka yang selalu mengatakan dengan narasi menggiring opini kalau Indonesia itu tertinggal. Jadi jangan diartikan selama ini dengan kata-kata berdalih dengan dibalik kritik. Sekarang seperti ini guys, kalau mengkritik, aku akan memberikan satu contoh jika membuat satu konten yang mengkritik pemerintahan, yang mereka menganggap Indonesia ini nggak maju, tertinggal dengan sistem-sistem yang tidak begitu mereka sukai dibandingkan dengan Malaysia. Aku akan memberikan satu contoh seperti ini. Kalian buat satu mereaksi video jalan berlubang-lubang, jalan rusak. Oke, dari segi tajuk, dari segi judul, kalian cukup. Desa ini, desa ABCD, kenapa jalan seperti ini? Aku harap pihak terkait untuk memenuhi atau untuk memperbaiki jalan-jalan rusak. Kemudian ada video bla 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 bla. Nah, aku berharap buat pihak-pihak terkait dari desa ini, sedangkan kenapa jalan di Indonesia, di kampung ini seperti ini, sedangkan ada dana desa setiap tahunnya 1 sampai 1,2 miliar untuk dana desa setiap tahun. Kenapa pihak terkait tidak pernah memperbaiki jalan, tidak disentuh pihak-pihak yang terkait memperbaiki jalan? Seharusnya jangan di Konoha nggak akan bisa apa-apa dibandingkan dengan Malaysia. Kata-kata Malaysia, kenapa kalian membandingkan dengan Malaysia? Kalau kalian hanya mengkritik Konoha, itu yang aku maksud. Jadi untuk netizen Malaysia, aku membombardir mereka, tapi kalian yang marah. Kenapa? Kenapa kau marah? Aku komplain, aku melawan mereka.
Bener ya di teman kita di Indonesia yang komen. Yang dilawan minion, tapi yang panas juragan minion. Betul. Kenapa juragan minion yang panas? Yang kau panas, yang kau marah, yang kau bangang ini kenapa? Oke, lagi satu, aku akan nunjukin komen, nanti aku akan jawab komen, aku akan jelasin biar nggak salah paham. Kita santai. Namanya juga orang nggak berpendidikan, nggak berintelektual seperti mereka-mereka yang bahasanya tuh seperti validasi, transmigrasi, imunisasi, bahasa basi. Seperti itu. Kita sambil makan, sambil. Oke, aku akan bacakan satu komen. Nih, komen seperti ini. Kenapa kamu tidak bertemu empat mata dengan Zainal, dengan Toha, yang membandingkan Malaysia dan Indonesia? Kalau kamu ikhlas, sila jumpa mereka. Jangan karena mencari sesuap nasi melalui konten kamu sanggup memfitnah kami. Kamu nak mencari keburukan, memang mudah. Aku banyak melihat channel-channel dari Indonesia terlalu banyak memburukkan negara sendiri, tapi yang dihujat Malaysia. Oke, masalah ketemu empat mata dengan mereka. Aku katakan, aku siap kalau mereka mau. Kalau mindah berpikiran kalian itu sampai sekurang-kurangnya paham apa yang aku katakan selama ini. Aku menyebut nama Zainal Story, Toha, bla 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 mereka. Itu aku bertujuan menyenggol mereka, biar mereka tuh menanggapi aku. Jadi masa kalian nggak paham? Aku kalau udah berani menyebut nama berarti aku menyenggol mereka. Aku siap beradu argumen. Aku siap beradu argumen dengan konten-konten yang mereka buat, yang aku buat. Aku siap mempertanggungjawabkan. Jangan kira aku nggak berani ketemu sama mereka, adu argumen, debat. Jadi aku sengaja mancing-mancing nyenggol nyebut nama itu semua karena aku ingin menyenggol mereka, biar mereka menanggapi video konten-kontenku. Aku mengajak beradu argumen. Jangan hanya bisa mereaksi video orang tanpa menjelaskan satu penyebab kenapa kondisi di Indonesia seperti ini. Itu loh. Oke, yang kedua komen. CCTV ini juga babu di Malaysia. Buat konten jani tapi hina Malaysia, level gorila macam inilah. Yang hina Malaysia siapa? Aku tak hina Malaysia, aku tak pernah kata Malaysia bla bla tak. Aku mengatakan Malaysia yang hutang, mobil, kereta, rumah. Aku menjelaskan kepada si Melisa, tiktoker Indonesia yang berada di Malaysia, selalu mengatakan yang seperti aku bilang kemarin, yang seperti mereka bilang, orang Indonesia ada mobil satu saja dielus-elus, lain dengan di Malaysia. Di Malaysia mobil seperti nggak ada harganya, terlalu banyak mobil sampai nggak ada tempat parkir, diparkir di jalan-jalan. Kalau di Indonesia ada Avanza saja dibungkus, dielus-elus. Narasi seperti ini, narasinya sangat-sangat menyesatkan, menggiring opini. Aku selalu mengatakan menggiring opini. Kalian boleh membanggakan Malaysia karena bekerja di Malaysia dengan segala macam kelebihan menurut kalian, tapi jangan bandingkan dengan di Indonesia. Dan bila aku mengatakan penyebab kenapa banyak orang Malaysia mempunyai kereta, satu rumah ada 10 orang 10 kereta, sebab kenapa sampai boleh membeli 10 biji kereta, apa sebabnya? Aku memberikan satu penjelasan tapi kalian marah, cakap menghina, kepala otak. Oke, lagi, ayo dibikinlah video tunjukin sekitaran tempat tinggal kamu. Nggak ada pungli, nggak ada preman, nggak ada begal. Jangan bilang Malaysia menghujat, YouTuber kamu sendiri yang membongkar. Aku sudah mengatakan di setiap negara sama. Kalau dari sisi hitam, begal di Indonesia ada. Emang di Malaysia nggak ada begal? Kes-kes ragut di Malaysia itu ragut, kalau di Indonesia begal. Sama saja, ada kes-kes seperti itu tuh sama saja di semua negara. Bahkan di negara maju seperti Amerika, UK itu banyak begal, banyak kasus-kasus ragut, kes-kes ragut. Paham? Aduh, lagi di Malaysia ada narkoba, tetapi gak ada terang-terangan. Mana ada kes-kes penjualan narkoba benar-benar terlarang tuh secara terang-terangan seperti di pasar. Kok ini bangang betul lah. Malaysia menghujat bukan nyuruh kamu itu mundur. Jangan cuma bercakap di atas kursi, buktikan.
Aku membuktikan nggak ada begal. Bermakna kamu nyuruh aku jalan malam-malam, tengah malam, aku buat satu video. Apakah aku dibegal orang? Aku siap di tempatku. Aku siap. Kalau itu yang kalian mau, aku ingin membuktikan nggak ada begal, nggak ada kasus-kasus seperti itu. Aku siap membuktikan. Aku akan buat satu video tengah malam. Apakah aku dicegat orang, dibegal orang, dirampok orang di tempatku? Aku akan buktikan kalau kalian mau. Jangan hanya bercakap di atas kursi lah. Takkanlah aku bercakap atas bumbung, di atas atap sana. Bengong nggak kau nih? Takkanlah aku bercakap konten ke atas bumbung, di atas kubah masjid depan rumah aku nih. Rokok sebatang lah. Paham yang kau maksud, aku paham. Kau suruh aku tuh bukan hanya bercakap tapi bukti, tunjukin lah nggak ada begal, nggak ada duduk. Aku siap membuktikan. Kalau hanya setakat jalan malam-malam, tengah malam, pukul 12, aku siap. Aneh-aneh komennya dari netizen sana nih, sebelah nih. Malaysia mau lihat apa beneran di seluruh Indonesia itu cukup makan. Sekarang, zaman sekarang, di negara, kalau di Indonesia nggak ada yang nggak cukup makan. Yang aku permasalahkan, minion-minion penjilat bangsat jancuk itu, mereka mereaksi video-video di pelosok tanpa ada pembuktian, tanpa ada narasi, tanpa ada penjelasan penyebab kenapa. Ya seperti aku katakan. Kalau setakat untuk cukup makan, kau datang ke Indonesia, datang rumah aku, datang kampung aku bagi makan free. Kau nak gimana, tempat-tempat pelancong gimana, aku bagi free. Datang sini. Perkataan tak cukup makan tuh sekarang tuh nggak ada. Berlebih-lebih kalau dekat daerahku. Melambat dekat jalan tuh, padi, jagung semua tak cukup. Setakat makan nih lebih. Aku udah kata, merantau di daerah aku, uang tuh masuk bank tak pakai. Kalau setakat makan tuh banyak tuh, dekat sawah-sawah tuh banyak. Tak habis, 1 tahun tak habis. 1 kali musim tuh tak habis sampai setahun setakat makan. Oke guys, jadi sekali lagi aku memberikan satu penjelasan yang tegas lagi. Jangan salah paham, aku nggak ada sentimen dengan negara manapun, apalagi dengan Malaysia. Aku di sini membuat konten hanya bertujuan memberikan satu edukasi kepada mereka. Tapi yang panas orang Malaysia, yang panas netizen Malaysia. Karena junjungannya aku lawan, yang panas mereka. Jadi sekarang paham kan? Paham. Juragan minion panas, juragan minion marah. Oke guys, dan besok aku akan membuat satu konten karena masih ada yang tak percaya, ada yang nggak percaya. Dibilang di kampungku yang jorok-jorok, yang jelek-jelek itu ditutup-tutupi, hanya direkam video yang bersih-bersih di jalan-jalan tuh yang bersih. Besok aku akan memberikan satu konten kepada kalian. Tapi aku nggak dari kampung, dari rumahku, tapi dari sebelah utara. Nanti aku dari Sunan Derajat ke selatan, di kampung sebelahku, satu lagi kampung sebelahku, baru aku akan masuk ke kampungku lagi. Aku akan nunjukin ke kalian betapa bersihnya, betapa makmurnya kehidupan di kampungku. Jadi jangan menghina, jangan sok-sok katanya miskin, katanya. Kalian boleh bilang miskin itu hak kalian, tapi bukti yang valid hanya bisa membungkam mulut-mulut yang kotor kalian ini. Jadi aku akan buktikan, aku akan bungkam kalian dengan fakta yang aku akan tunjukkan ke kalian. Oke, sekali lagi aku ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman di luar sana yang selalu mendukung, mensupport channel ini, memberikan semangat kepada aku, biar aku akan selalu membuat konten-konten melawan argumen-argumen mereka yang selalu merendahkan Indonesia. Itu saja, aku nggak ada tujuan lain. Jadi bila kalian netizen Malaysia masuk campur ke dalam channel ini, melihat video ini, kemudian masuk komen, aku akan jelaskan, aku akan memberikan satu penjelasan. Nggak mungkin aku diam kok bodoh, nggak mungkin, aku akan tetap menjelaskan kepada kalian biar kalian paham. Oke, dan jumpa lagi di video berikutnya. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum, salam tetot.